Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmah serta hidayahnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke hadiratnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita sama-sama harapkan syafaatnya di hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sudah beberapa malam Kamis kita vakum, tidak ada kegiatan yasinan dan tadabbur Al-Quran seperti malam hari ini. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf karena memang ada amanah-amanah yang harus saya tunaikan sehingga harus meninggalkan kegiatan pada malam hari ini di malam-malam sebelumnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa mulai kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai mengingatkan kembali yang terkait dengan fadilah kita bermajelis seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi al-Qur'an wa yatadarasunahu illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fima indah. Ada 4 keutamaan, 4 janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, ya, yang di situ dibacakan Al-Quran, yatadaras, mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Yang pertama, ghasyat bihimur rahmah, yang hadir di majelis-majelis seperti itu akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa nazalat alaihimus sakinah, akan Allah berikan ketenangan, diturunkan kepada hati-hati mereka itu ketenangan. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, akan senantiasa disertai oleh malaikat Allah, karena kita tidak bisa melihat yang sebenarnya di sekitar kita ini dipenuhi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, wa dzakarallahu fima indah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebutkan nama-nama kita di antara makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah, kita kembali akan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membaca tafsir
surat Al-Baqarah ayat 171. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihim aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ayat ini maknanya adalah wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik. Orang musyrik itu adalah orang-orang yang menjadikan bagi Allah itu sekutu. Itu orang musyrik. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu orang musyrik. Walaupun dalam hati mereka itu masih memiliki keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, seperti halnya orang musyrik Arab, orang kafir, orang-orang jahiliyah itu ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan rezeki, siapa yang menurunkan hujan, mereka mengatakan Allah. Jadi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Tapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menyembah berhala-berhala. Berhala-berhala itu dijadikan sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung kita beribadah kepada Allah. Tidak boleh menggunakan perantara apapun. Ada sebuah tarekat ya, yang menggunakan foto pimpinannya itu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat itu sama, sholatnya sama dengan kita. Cuman kalau fotonya itu ketinggalan, tidak jadi sholat. Kenapa? Karena dia berkeyakinan sholatnya, doanya itu tidak diterima jika tidak melalui perantara foto pimpinannya. Ya, niki buatan bareng, tidak boleh. Ya, kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nyata. Itu orang-orang musyrik, orang yang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka ya, orang-orang musyrik, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat syariat, terdapat hukum ya, hukum-hukum gitu ya, terdapat kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu bukan asatirul awwalin, bukan dongeng, tetapi memang peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu yang kita wajib untuk mengimani. Kalau kemudian kita mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu kisahnya fiktif, wah, perlu dipertanyakan keimanannya kepada Al-Quran. Karena memang salah satu tuntutan dari keimanan itu adalah al-imanu bi kutubihi, beriman dengan
kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Ya, cuman 3 kitab ini sudah expired. Ya, istilahnya sudah tidak bisa kita jadikan sandaran hukum lagi. Kenapa? Sudah diturunkan kitab yang lebih baru lagi daripada Zabur, Taurat dan Injil, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai sandaran hukum ya, dari segala aktivitas ibadah kita ataupun muamalah kita. Nah, sementara orang-orang musyrik ini, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik, ittabi'u ma anzalallahu ala rasulih, ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Apa yang Allah turunkan kepada rasulnya? Minal wahyi wal Qur'an, dari wahyu dan Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata berupa Al-Quran saja, tetapi ada hadis, al-ahadis ya. Rasulullah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm itu ayat 3 itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan suatu ucapan, suatu perkataan itu berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengucapkan suatu ucapan yang didasari atas hawa nafsunya. Beda dengan kita, ya. Kadang kita ya, ketika ingin menyampaikan terkait dengan sebuah hukum ataupun syariat, kalau tidak sesuai dengan nafsu kita, kadang berat untuk mengatakannya, kan ngaten nih. Berat untuk mengatakannya. Ya. Nah, tapi sebenarnya kebenarannya memang harus disampaikan. Ya. Sebuah ungkapan hikmah itu mengatakan bagaimana? Qulil haqq, katakanlah kebenaran itu, walau kana murran, walaupun nanti pahit akibatnya, ya, pahit akibatnya, nama kita menjadi jelek di hadapan orang lain, tetapi kalau itu kebenaran harus disampaikan, ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terhindar dari masalah-masalah ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak pernah Rasulullah itu mengucapkan suatu ucapan yang didasari dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi yang diucapkan itu adalah wahyu dari Allah yang diwahyukan. Nah, jadi wahyu Allah itu ada dua itu ya. Kalau Al-Quran ini itu benar-benar kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril bitawatur, ya. Turunnya itu mutawatir, benar, tidak ada kesalahan sama sekali. Lafzan wa ma'nan, lafadznya dari Allah, maknanya juga dari Allah, ya. Redaksi Al-Quran ini redaksinya dari Allah, ya. Dawuhnya itu dari Allah, seperti itu sudah diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengurangi dan tidak menambahkan sedikit pun dari kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu adalah firman Allah juga yang diwahyukan kepada Rasulullah, ya. Tetapi redaksinya dari Rasulullah sendiri, susunan bahasanya, susunan katanya itu dari Rasulullah, ya.
tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ bermacam-macam hadis, ya, hadis yang paling dijamin kebenarannya itulah hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Biasanya kalau hadis qudsi itu diawali dengan kalimat gimana, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gitu. An Rasul, dari Rasulullah sendiri yang meriwayatkan. Tapi kalau hadis-hadis yang lain itu yang meriwayatkan adalah para sahabat, ya, yang dekat dengan Rasulullah, gitu kan. Dan penulisan daripada hadis ini jauh setelah Rasulullah meninggal, ya. Pada zaman Rasulullah masih hidup, ya, itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk mencatat hadis itu. Dikhawatirkan apa? Tercampur antara hadis dengan Al-Quran, gitu, ya. Makanya kemudian banyak sekali bertebaran di sekitar kita itu hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah, gitu. Hadis lemah boleh digunakan terkait dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Tetapi kalau berkaitan dengan ibadah, hadis lemah itu tidak berlaku. Bagaimana kita melihat hadis itu sahih, benar, hadis itu cacat, hadis itu palsu, gitu ya. Ya, kita baca dari hasil penelitian ahli hadis, ya. Kalau kita belum punya ilmunya untuk menilai, oh hadis ini sahih, hadis ini palsu, karena seorang ahli hadis itu harus mengenal satu persatu dari rawi itu, dari orang yang meriwayatkan hadis itu, dari ini. Ada satu kemudian perawinya yang cacat, maka hadis itu tidak masuk dalam kategori hadis sahih, tetapi dia itu hadis mu'allaq, ya, tergantung. Kenapa? Mengkotik, terputus rawinya, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah banyak, ya, kita dimudahkan dengan aplikasi untuk mengetahui hadis itu sahih atau tidak sahih. Tapi terkait dengan ibadah, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan hadis dhaif, ya, harus hadis mutawatir, ya. Hadis kita lebih selamat menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim, karena dua imam hadis ini disepakati oleh ulama hadis, yang kesohihan hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis ini. Kita lanjutkan. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu, ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang Allah turunkan kepada Rasul kalian, kepada Rasulullah Muhammad SAW, minal wahyi wal Quran, ya. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, ay bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami hanya mengikuti apa-apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak kami. Dalam hal ini, ya, ada istilah at-taqlid, ada istilah al-ittiba dalam istilah ilmu tauhid ataupun ilmu fikih, ya. Apa perbedaan antara al-ittiba dengan at-taqlid?
Al-ittiba' itu adalah mengikuti atau menerima pendapat seseorang dan kita tahu dalilnya itu dari mana, ya. Salah satu contoh, ya, kita membaca bagaimana tata cara berwudu yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i contohnya, atau imam-imam yang lain, ya, yang ada perbedaan di antara 4 imam itu. Nah, perbedaannya itu bukan pada masalah prinsip, tetapi cuman tata caranya, ya. Berbedanya, contoh ketika membasuh tangan itu harus melewati siku atau harus pas sikunya, ya, atau bagaimana, ya. Ketika mengusap kepala, apakah cukup hanya rambut depannya, ya, atau seluruh kepala diusap, ya. Kenapa kemudian para imam ini berbeda pendapat? Beliau itu berbeda pendapat dikarenakan berbeda dalam memahami makna ayat. Ayat yang digunakan sama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, usaplah, di ayat itu mengatakan wamsahu biruusikum, ya, wamsahu biruusikum, usaplah biruusikum. Imam Syafi'i itu kenapa memperbolehkan hanya sebagian kepala saja, tidak semua diusap? Imam Syafi'i memaknai huruf ba di situ, wamsahu biruusikum, ba litab'id, tidak semua kepala tetapi sebagian kepala saja, ya. Sementara imam yang lain mengatakan semua kepala diusap kemudian dikembalikan lagi ke depan, ya, dan membasuh telinganya dari air yang tersisa dari membasuh kepala itu. Nah, itu perbedaan itu bukan masalah prinsip. Yang prinsip apa? Kalau ada yang mengatakan wudu sebelum sholat itu tidak wajib, nah itu yang tidak benar, gitu kan, ya. Tidak ada 4 imam itu yang mengatakan wudu itu tidak wajib. Semuanya mengatakan wajib. Syartun min syurutis sholah at-tahur, ya. Jadi salah satu syarat sahnya sholat itu suci dari hadas. Cara menghilangkan hadas itu dengan berwudu tadi itu, hadas kecil. Semuanya itu sepakat. Nah, ini yang prinsip. Nah, berbedanya itu tata caranya. Nah, ketika kita contohnya berwudu, ya, sebelum melakukan sholat contohnya berwudu. Kenapa berwudu? Ya, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila, selanjutnya sampai terakhir itu. Tahu dalilnya, itu namanya ittiba. Mengikuti dengan mengetahui dalilnya. Tetapi kalau taklid beda. Taklid ini ikut-ikutan, ya. Kenapa kamu berwudu? Ya, enggak tahu, ya, saya cuma ikut-ikutan saja. Itu taklid. Taklid ini bahaya, ya. Taklid ini jika yang diikuti itu benar, dia selamat. Tetapi kalau yang diikuti itu tidak benar, akan ikut tersesat. Nah, makanya di situ perlunya nopo nggih. Kita itu terus belajar, membaca, ya, apa dalilnya, gitu kan, ya. Ya. Contohnya ada yang mengajak kita untuk melaksanakan sholat sunnah, apa contohnya, ya. Ketika kita lihat dasarnya tidak ada, ya, kita tidak usah ikut-ikutan, gitu kan, ya.
oh dasarnya ternyata tidak ada. Salah satu contoh ngapunten ya, sholat sunnah malam nisfu Sya'ban itu saya cari dalilnya itu ya ada memang tertera ya, cuman derajat hadisnya itu ya la aslalahu. Jadi ketika dilihat kesimpulan hadis itu, khulasatul hadis itu la aslalahu, tidak ada dasarnya. Makanya saya nggak berani gitu untuk mengajak atau menganjurkan sholat nisfu Sya'ban, tidak berani ya. Kenapa? Karena kalau kita menyampaikan sesuatu disandarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu tidak menyampaikan, ancamannya itu sangat berat. Rasulullah mengatakan gimana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka nanti di hari kiamat itu akan didudukkan di kursi yang kursinya itu terbuat dari api neraka. Sangat berat. Oke. Ternyata waktunya sudah habis. Oke, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberi kesehatan, keistiqomahan. Sekarang kita sudah masuk di akhir-akhir Sya'ban. Mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan ya, bulan yang sama-sama kita nantikan, karena terdapat banyak fadilah-fadilah di dalam bulan Ramadan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.